kesucian jiwa, perjalanan nafs menuju ketenangan. Dalam ilmu hakikat dan makrifatullah, jiwa bukanlah sekadar bagian dari tubuh, melainkan pusat kesadaran batin manusia. Ia adalah kesatuan dari pikiran, ingatan, perasaan, dan kesadaran batin, sesuatu yang bersifat gaib, tidak tampak oleh mata, namun sangat nyata dirasakan dalam kehidupan. Dari jiwa inilah lahir kecenderungan, pilihan, niat, dan arah hidup manusia. Allah sallallahu menciptakan jiwa manusia dalam keadaan fitrah, yaitu suci, bersih, dan lurus bersamaan dengan penciptaan itu. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa dua jalan yang berlawanan, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Manusia tidak dibiarkan berjalan tanpa arah, tetapi diberi potensi untuk memilih, merenung, dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Disinilah letak ujian kehidupan. Bukan pada banyaknya ilmu, bukan pula pada tingginya kedudukan, melainkan pada bagaimana seseorang memperlakukan jiwanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa orang yang menyucikan jiwanya akan beruntung, sedangkan orang yang mengotori jiwanya akan merugi. Keuntungan dan kerugian ini bukan semata-mata bersifat duniawi, melainkan menyentuh hakikat kehidupan itu sendiri. Jiwa yang disucikan, jiwa yang disucikan adalah jiwa yang terus dilatih untuk jujur pada kebenaran, rendah hati di hadapan Allah, bersih dari dengki, sombong, iri, dan kebencian, sabar dalam ujian, ikhlas dalam amal. Jiwa seperti ini perlahan menjadi tenang. Ketenangannya bukan karena dunia memujinya, tetapi karena ia merasa dekat dengan Allah. Hatinya lapang dalam menerima takdir, pikirannya jernih dalam menilai, dan langkahnya terarah dalam menjalani hidup. Ketenangan jiwa inilah yang disebut sebagai pintu gerbang surga. Dari jiwa yang tenang lahir kebijaksanaan, kebaikan, dan akhlak mulia. Ia menjadi sumber kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun ketenangan jiwa tidak datang dengan mudah. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Ia menuntut kesungguhan, kesabaran, dan kontinuitas. Seringkali manusia harus jatuh, tersadar, bangkit, lalu kembali meluruskan niatnya.
Ia harus sering dan selalu berlatih merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan, baik dalam senang maupun susah. Ketika seseorang bersungguh-sungguh menghadirkan Allah dalam hatinya, maka Allah akan mengilamkan petunjuknya. Petunjuk itu datang seperti cahaya, menerangi nurani, menenangkan batin, dan mengarahkan langkah menuju jalan ketakwaan yang diridhoinya. Jiwa yang dikotori, sebaliknya, jiwa yang dibiarkan kotor oleh hawa nafsu, kesombongan, kelalaian, dan dosa, perlahan kehilangan kepekaannya. Ia gelisah meski tampak senang, kosong meski memiliki banyak hal, dan jauh meski merasa dekat. Kerugian terbesar orang yang mengotori jiwanya bukanlah hilangnya harta atau kedudukan, melainkan hilangnya cahaya dalam hati. Ia sulit merasakan kehadiran Allah, sulit bersyukur, dan sulit menemukan makna hidup. Inilah kerugian yang hakiki, panggilan ilahi. Pada puncak perjalanan jiwa, Allah memanggil dengan penuh kasih. Ya ayatuna an-nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, panggilan ini bukan sekadar ucapan, tetapi penghormatan bagi jiwa yang telah kembali kepada fitrahnya. Jiwa yang bersih, tenang, dan ridha kepada Allah serta diridhoi olehnya. Penutup karena itu, menjaga kesucian jiwa adalah perjalanan seumur hidup. Ia memerlukan bimbingan, keistiqamahan, dan kerendahan hati untuk terus belajar. Sebagaimana pesan para ulama dan wali Allah, tetaplah berpegang pada bimbingan para pewaris, para nabi, agar perjalanan jiwa tidak tersesat oleh tipu daya nafs dan dunia. Sebab pada akhirnya yang kembali kepada Allah bukanlah tubuh, melainkan jiwa dengan segala kebersihan atau kotoran yang ia bawa. Ya Allah, ya Allah. Jiwa yang tenang, aku bertanya,
tentang diri dan arah langkah jiwa yang lelah mencari makna di antara salah dan benar dunia. Aku dilahirkan dalam cahaya fitrah suci dari Yang Esa, namun waktu menguji jiwa antara nafsu dan suara nuraninya. Kau ilhamkan dua jalan kehidupan, kefasikan dan ketakwaan. Kini hatiku memilih arah, kepadamu aku berserah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah dalam ridha. Sucikan hati, beningkan rasa, dekat dalam cintanya. Wahai jiwa yang tenang, tenang dalam ingat Allah. Di setiap nafas, di setiap langkah, kau temukan damai yang indah. Tak mudah menjaga jiwa dari debu dosa dan luka, namun dalam sujud aku belajar kesungguhan menata sabar. Saat dunia menjanjikan semu, engkau panggil aku kembali, bahwa kecuali dekat dengan Ilahi. Aku jatuh, aku tersadar, kau bangkitkan dengan rahmat. Cahayamu datang perlahan, menyinari hati yang gelap. Wahai jiwa sucikan hati, beningkan rasa, dekat dalam cintanya. Wahai jiwa yang tenang, tenang dalam ingat Allah. Di setiap nafas, di setiap langkah, kau temukan damai yang indah. Sungguh beruntung jiwa yang bersih, rugi hati yang lalai dan letih. Bukan harta yang menenangkan, namun zikir yang menghidupkan. Datanglah wahai cahaya petunjuk dalam hati yang terus tunduk, hingga akhir perjalanan ini. Aku pulang dalam cinta Ilahi. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu, ridha dan diridainya. Inilah janji kasih-Mu. Wahai jiwa yang tenang, surga menantimu kelak. Dalam damai, dalam cahaya abadi bersama
akan mardilah.